Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Sri Susanti Datau, guru bidang studi matematika di SMA Negeri 1 Dungalio. SMA Negeri 1 Dungalio ini merupakan salah satu sekolah penggerak pada angkatan kedua yang satu-satunya berada di Kabupaten Gorontalo. Sekolah ini mempunyai sumber daya yang mendukung kegiatan sekolah, serta memiliki fasilitas-fasilitas sekolah, diantaranya lab komputer dan lab IPA. Sesuai dengan hasil raport pendidikan SMA Negeri 1 Dungalio pada tahun 2024, di mana persentase jumlah peserta didik telah mencapai kompetensi minimum dalam kemampuan numerasi, yaitu 80%. Persentase ini naik 24,44% dari tahun 2023. Namun analisis lebih lanjut, kemampuan numerasi ini masih sangat rendah. Dilihat dari persebaran murid, di mana pada level kemampuan numerasi masih 51% pada kemampuan mahir dan sisanya 49% pada kemampuan cakap dan mendasar. Yang menjadi tantangan dari masalah ini, yang pertama adalah latar belakang pemahaman siswa dan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Yang kedua, kurangnya minat siswa terhadap pelajaran matematika. Seperti yang kita ketahui, bahwa matematika adalah momok yang menakutkan bagi para siswa. Untuk menjawab tantangan tersebut, maka saya membuat inovasi sederhana yang saya beri judul pemantik, perbincangan matematika ala numerasi pada aritmetika. Selain merancang inovasi sederhana, di samping itu saya berdiskusi dengan rekan sejawat mengenai solusi dari masalah di atas. Langkah pertama pada aksi pembelajaran yang saya lakukan yaitu melakukan diagnostik awal kognitif pada siswa. Salah satu caranya dengan bermain tebak-tebakan matematika. Hasil dari diagnostik awal, kemudian saya merancang rencana pembelajaran dengan model problem-based learning. Pada tahapan pelaksanaan pembelajaran, siswa diorganisir untuk berdiskusi dalam kelompok-kelompok kecil dengan membahas penyelesaian masalah kontekstual sesuai dengan tingkat kemampuan dan pemahaman siswa, yang saya dapatkan datanya dari diagnostik awal pembelajaran. Dalam tahapan diskusi, para siswa saling berdiskusi dengan rekan sebangkunya. Panduan pertanyaan untuk diskusi sudah disusun dalam LKPD dan para siswa menjawab hasil analisis jawaban rekannya pada kolom yang sudah disediakan. Panduan pertanyaan yang ada pada LKPD bertujuan untuk mengembangkan pola pikir para siswa dalam memahami soal dan menganalisis pemecahan masalah kontekstual. Dari pemeriksaan jawaban siswa tentang soal pemecahan masalah kontekstual di kelas 12, dalam satu kelas menunjukkan 80% siswa menjawab dengan benar dan langkah-langkah penyelesaiannya pun semuanya sama. Sisanya 20% hanya menjawab asal-asalan. Tetapi setelah ditelusuri satu persatu pada siswa, hanya ada beberapa siswa saja yang benar-benar paham tentang jawaban mereka. Selebihnya hanya menyontek pekerjaan temannya. Karena banyaknya masalah hasil pekerjaan siswa yang jawabannya semuanya sama, maka selanjutnya para siswa saling berdiskusi pada sesi perbincangan matematika yang saya singkat dengan PMM. Akronimi ini saya buat menjadi pemantik untuk para siswa, sehingga para siswa penasaran dengan judul PMM dan apa yang menjadi topik dari suatu perbincangan tersebut. Sesi perbincangan ini dilakukan setelah para siswa mengerjakan tugas perhitungan. Kemudian, para siswa saling berbincang dengan teman sebangkunya dan menuliskan analisis langkah-langkah pekerjaan mereka, informasi penting apa yang mereka dapat, konsep matematika apa yang mereka gunakan dalam menyelesaikan masalah, dan membuat contoh masalah pemecahan kontekstual sendiri. Atas bagian mana saja yang kamu mengerti? Dari soal tadi saya dapat mengerti tentang menabung di bank setelah 3 tahun dengan suku bunga yang berbeda. Terus informasi penting apa yang kamu dapatkan? Informasi penting yang saya dapatkan adalah berbedanya suku bunga sehingga mempengaruhi total tabungan.
Hasil dari aksi sederhana yang saya lakukan menunjukkan peningkatan perkembangan pola pikir siswa dalam bernalar kritis. Pola berpikir kritis pada siswa mulai terbangun. Hal ini terjadi karena para siswa akan lebih dulu menganalisis soal, berpikir bagaimana langkah-langkah dalam menyelesaikan setiap masalah. Yang berikut akan lebih berhati-hati dalam menentukan konsep matematika yang akan mereka gunakan dalam menyelesaikan masalah kontekstual, dan para siswa ini mengetahui informasi penting yang tertuang dalam masalah tersebut. Dampak dari aksi sederhana yang saya lakukan adalah para siswa seperti enggan atau kapok dengan sendirinya untuk menyontek jawaban temannya ataupun menyalin dari Google. Mulai berani menyampaikan apa yang ada di pikiran mereka dan perlahan mampu mengkomunikasikan penyelesaian masalah dengan temannya, dan terjadi peningkatan partisipasi siswa dalam berdiskusi. Melalui konsep perbincangan matematika numerasi yang saya rancang dalam proses pembelajaran yang sesuai dengan tingkat kebutuhan siswa dan potensi dasar siswa yang dimiliki, menjadikan para siswa aktif dan terjadi peningkatan perkembangan pola pikir siswa, di mana para siswa sudah berkembang dalam hal keterampilan berbahasa dan berkomunikasi. Mereka mampu mengungkapkan pemahaman dan kesalahpahaman. Selain itu, para siswa sudah mampu melakukan penalaran yang lebih mendalam dalam masalah kontekstual, baik pada soal level prosedural, konseptual, dan pemecahan masalah. Demikian praktik baik saya, semoga bisa menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.